warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tuwdihu lana ma ashkala hatta yufham innaka anta ta'lamu wa la na'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah ini, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah kita semuanya dari segala wabah penyakit yang sedang melanda negeri kita ini khususnya. Kemudian salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan besar kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Insyaallah bapak-bapak yang saya hormati, barakallahu fiikum wa akramukumullah. Semoga kita semua diberikan keberkahan oleh Allah dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini saya akan sebagai pengganti ya Pak ya, sebagai pengganti Ustaz Deden, dan insyaallah mungkin saya nggak akan meneruskan juga dan saya juga nggak akan menyampaikan materinya Ustaz Deden. Mungkin kita lebih ke lanjutan bahasan kita setiap pengajian kita malam Senin aja ya Pak ya, dalam Aqidatul Awam dengan syarahnya Jalalatul Afham. Insyaallah kita lanjutkan apa yang sudah kita mulai tempo hari, kita lanjutkan sambungan yang berikutnya, dan insyaallah bagi yang nggak ngikutin setiap malam Senin pun insyaallah kebetulan ini kita jatuhnya ini di akhir bab dari sifat-sifat wajib bagi Allah, dan insyaallah akan ini lebih ke kita ulangi lagi dengan pembahasan mujmalnya atau pembahasan yang lebih globalnya ya. Jadi kalau kemarin mungkin yang biasa ikut setiap malam Senin itu pembahasannya agak sedikit lebih rinci, kalau yang ini lebih mujmalannya, agak secara globalnya aja gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwasannya sifat wajib bagi Allah, mungkin kita sudah mengetahui semuanya sifat wajib bagi Allah yang dimiliki oleh Allah itu yang biasa kita tahu. Ahlus sunnah wal jamaah ini ada 20 sifat wajib bagi Allah, dan mungkin kita sudah tahu semua, dan mungkin juga kita sudah hafal semua yang biasa ya sejak kecil kita syairkan atau kita nyanyikan dengan syairnya Allah wujud tidak bako dan seterusnya. Nah ini kita sudah sampai di akhir pembahasan dalam sifat wajib bagi Allah, dan perlu saya tekankan di sini bahwasannya sifat wajib bagi Allah ini tidak terbatas dengan sifat yang 20 ini aja. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kita tidak membatasi bahwasannya sifat Allah ini terbatas pada 20 sifat ini saja. Ini adalah sifat yang sering-sering disebut atau yang sifat-sifat yang lebih masyhur. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan akidahnya Imam Asy'ari, Abu Hasan Asy'ari meyakini bahwasannya sifat Allah ini 20 dan tidak terbatas dengan 20 ini aja. Ada yang dengan akidahnya asma wa sifat, tapi kita dengan sifat wajib Allah yang 20 atau kita totalkan itu dengan 50 sifat semuanya. 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahilnya, kemudian 4 sifat wajib bagi Allah, 4 sifat wajib bagi Rasulullah, dan 4 sifat mustahil bagi Rasulullah, dan juga sifat jaiz bagi Allah dan bagi Rasul yang totalnya menjadi 50 sifat, atau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah biasa mengenalnya dengan sifat yang 50. Dan pembagiannya seperti tadi, 20 sifat yang wajib. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Wa hadhihi 20 sifatan tanqasimu ila arba'ati aqsam. Dan sifat yang 20 ini tanqasimu ila arba'ati aqsamin, terbagi menjadi 4 bagian. Jadi dari sifat yang 20 ini terbagi menjadi 4 lagi Pak. Terbagi menjadi 4-nya seperti apa? Pembagiannya menurut sifat nafsiyahnya yang pertama. Allah itu sifat yang 20 tadi itu dibagi menjadi 4 sifat. Yang pertama itu sifat nafsiyah,
dan kemudian sifat salbiyah. Yang ketiga sifatul ma'ani, dan yang keempat adalah sifatul ma'nawiyatun. Sifat yang ma'ani dan sifat ma'nawiyah, bedain. Yang pertama, Allah itu bersifat sifatun nafsiyatun, nisbatul lin nafsi ay adzat, wa sifatun nafsiyatu hiya allati la tuqalu adzat bi dunya wa wahidatun al-wujud. Sifatun nafsiyah ini nisbah lin nafsi ay. Jadi sifat Allah yang nafsiyah ini, sifat yang nafsiyah pembagian yang pertama dari sifat nafsiyah, bahwasanya sifat nafsiyah ini nisbahnya itu lin nafs atau ke eksistensian atau kepada zat Allah itu sendiri. Sifat nafsiyah atau bisa kita artikan, kalau kita bilang kita artikan ke kepribadian kayaknya kurang pas. Kalau Allah kita bilang kepribadian, kayaknya yang pribadi itu makhluk ya Pak ya. Atau kita bilang sifat ke eksistensian pada zat Allah itu sendiri. Wasifatun nafsiyah, dan sifat nafsiyah ini adalah dia allati la tuqalu, yang tidak akan terbayangkan oleh kita, yang tidak akan tersirat oleh kita, adzat di dunia. Kalau kita bilang sifat nafsiyah ini pasti itu nggak akan terbayangkan oleh kita, itu zat ini tidak memiliki sifat yang nafsiyah ini. Apa itu sifat nafsiyah itu? Wahiyya wahidatun. Sifat nafsiyahnya itu cuma satu, yaitu sifat al-wujud atau sifat Allah, yaitu ada. Karena apa? Karena tidak mungkin sesuatu yang menciptakan, sesuatu yang mengadakan ini wujudnya kagak ada. Pak. Jadi ini sifat nafsiyah bagi Allah, yaitu wujud, al-wujud atau sifat ada, atau dalam nazamnya As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki mawjud, al-mawjud atau ada, sama aja, wujud adalah artinya ada. Kemudian yang kedua, sifatun salbiyatun. Sifatun salbiyatun ini adalah nisbatun lisalbi ay an-nafi. Nisbahnya ini untuk meniadakan. Sifat salbiyah ini meniadakan apa? Wa summiyat salbiyah li'annaha nafat anillahi ta'ala ma la yaliqu bi jalalihi. Dinamakan sifat untuk meniadakan maksudnya adalah karena li'annaha nafat anillah, meniadakan bagi Allah Ta'ala ma la yaliqu bi jalalihi, apa yang tidak layak atau apa yang tidak pantas disifati kepada Allah Ta'ala. Sifat-sifat ini dia ada wahiyya khamsun. Sifat-sifat salbiyah ini ada 5 khamsun. Jadi dengan dikatakannya sifat ini meniadakan lawannya dari sifat ini. Contohnya Allah itu bersifat al-qidam. Al-qidam ini yang maha dahulu. Dan ini mustahil bagi Allah, dan secara otomatis ketika dikatakan Allah itu qidam, otomatis itu akan menafikan atau meniadakan lawannya dari qidam yang maha dahulu, yaitu Allah, bahwasannya Allah itu mempunyai awal. Nah ini secara otomatis menafikan sifat Allah yang bahwasan Allah itu berawal. Jadi qidam ini menafikan sifat bahwasannya Allah itu ada awalnya. Kemudian sifat yang kedua dari sifat salbiyah ini al-baqa. Al-baqa ini adalah kekal. Dan ini meniadakan, dengan kita katakan Allah kekal, sifat salbiyah Allah kekal, meniadakan juga bahwasannya Allah itu bersifat atau memiliki sifat lawannya bako adalah fana atau musnah. Biarpun setelah musnahnya sealam jagat raya ini musnah, Allah itu tetap bako. Apa selain Allah yang bako? Siapa yang tahu Pak? Selain Allah yang bako adalah surga dan neraka. Tapi sifat bakonya surga dan neraka ini bukan sifat yang azali, tapi sifat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bakonya surga dan neraka ini, ada golongan yang menyatakan bahwasannya neraka itu tidak kekal. Loh, gimana tidak kekal? Ada golongan seperti ini, Pak. Menyatakan neraka itu tidak kekal, dan orang-orang kafir itu tidak kekal di dalam neraka, dan ini sudah menyimpang dari ayat-ayat Al-Qur'an yang banyak. Bahwasannya dikatakan di dalam Al-Quran itu jelas-jelas khalidina fiha abada, mereka itu di dalamnya itu kekal abada. Kemudian dibilang bahwasannya neraka tidak kekal. Enak dong orang-orang kafir, pindah mana dia? Kalau neraka itu tidak
kekal, sama halnya dengan surga yang kekal. Insya Allah dalam pembahasan berikutnya kita akan ketemu dengan pembahasan khusus antara surga dan neraka atau perkara-perkara yang sama'iyah. Kemudian sifatun salbiyatun yang ketiga, al-mukhalafatu lil hawadits. Ini sudah jelas dan sudah terang bagi kita ketika dikatakan Allah itu tidak sama dengan makhluknya, Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Lawannya pasti mumatsalatu lil hawadits, menyerupai dengan makhluknya, menyerupai dengan ciptaannya, dan ini mustahil bagi Allah Subhanallah, dan ini tidak mungkin dimiliki oleh Allah. Dan tujuan kita mengetahui sifat-sifat ini apa? Agar kita ini terhindar dari syirik yang tersembunyi atau syirik khafi. Syirik yang tersembunyi ketika kita menyatakan Allah itu berada di langit, ketika kita menyatakan Allah itu bersemayam di arsy, katanya kan beristiwa di arsy. Nah, ini sudah kita jatuh dalam syirik, dan bisa dikatakan ini mungkin kalau untuk kalangan ahlu sunnah wal jamaah ini bukan syirik yang khafi, jelas-jelas. Kita ahlu sunnah wal jamaah dengan akidah Abu Hasan al-Asy'ari dan al-Maturidiyah atau Abu Mansur al-Maturidi menyatakan bahwasannya Allah itu tidak bertempat. Ketika kita menyatakan Allah itu berada di langit atau Allah beristiwa di arsy, sama saja kita menyatakan bahwasannya Allah membutuhkan tempat. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Dan kita tidak menyamakan Allah dengan makhluk. Yang intinya sebenarnya semuanya dari pembahasan ini dengan sifat 20 ini, ketika kita katakan apa, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, sudah selesai pembahasan di sini. Pokoknya Allah itu tidak menyerupai sesuatu. Ketika Allah memiliki sifat hidam, ini sudah meniadakan bahwasannya Allah punya awal, baqa, meniadakan Allah ini punya akhir atau fana atau musnah, mukhalafatul hawadits, sudah jelas bahwasannya Allah tidak menyerupai makhluknya, sedikit pun Allah tidak menyerupai makhluknya. Nah, ini sifat salbiyah. Kemudian sifat salbiyah ya ke 1 2 3 yang keempat, wal qiyamu bin nafsi, atau kita biasa sebut qiyamu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu tidak butuh kepada makhluk. Allah itu tidak membutuhkan tempat untuk menetap atau untuk tinggal. Allah itu tidak membutuhkan apa yang dibutuhkan manusia, tidak dibutuhkan oleh Allah. Bahkan yang kita lakukan, yang katanya, yang dohirnya, yang terdengarnya itu kita lakukan untuk Allah, kita lakukan untuk agama Allah, hakikatnya ini kita lakukan untuk diri kita sendiri. Bapak-bapak yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala dan juga diberkahi Allah, rahimani wa rahimakumullah. Ini sifat al-qiyam bin nafsi atau qiyamuhu bin nafsihi. Ini tidak bisa kita katakan Allah itu membutuhkan tempat, sama seperti tadi mukhalafatul hawadits wal qiyamu bin nafsi. Mungkin bagi yang sebelumnya mengikuti ini sudah kita bahas secara terperinci, ya masih kaya. Dan ini adalah ya secara globalnya aja kita bahas, kita ulang-ulang lagi sambil ulang-ulang apa yang sudah kita baca dan sudah kita dengar. Jadi qiyamu bin nafsi ini bahwasannya bukan Allah lah yang membutuhkan makhluk, tapi makhluklah yang membutuhkan Allah. Kita tuh di hadapan Allah itu fakir, butuh. Antumul fuqara, kata Allah, dan Allah tidak membutuhkan kepada kita. Mau yang katanya kita beribadah tunggang-tungging gitu kan. Nah, ini untuk hakikatnya adalah untuk diri kita sendiri. Ya Pak, bisa dipahami Pak ya? Insyaallah. Kemudian yang terakhir dari sifat salbiyah atau sifat yang menafikan, meniadakan lawan dari sifat tersebut adalah bahwasannya Allah itu wahdaniyah atau la yakunu syarikun. Ketika kita mengatakan Allah itu yang Maha Esa, pasti ini akan meniadakan bahwasannya Allah itu punya sekutu atau ta'addud. Allah itu berbilang, sudah jelas ini. Insya Allah kita kalau kita bahas tentang sifat-sifat ini, insya Allah kita paham semua. Tapi kita ini nggak tahu kita itu apa kita sudah menjalankan, apakah kita sudah ma'rifatullah menurut akidah kita, menurut ilmu yang kita pelajari, apakah ma'rifat kita itu mengenal Allah itu kita sudah betul,
ya kan? Sehingga kita tidak tertipu, sehingga kita tidak terpengaruh dengan akidah-akidah di luar yang seolah-olah mereka itu paling benar, tapi melenceng dari akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, al-wahdaniyah. Wahdaniyah la yakunu syarik. Wahdaniyah ini bahwasanya Allah itu tunggal, Allah itu satu, esa, dan Allah itu tidak berbilang, Allah itu tidak memiliki sekutu, Allah itu esa, Allah itu tunggal dalam pekerjaannya. Kita sudah bahas juga di dalam pekerjaannya, di dalam sifatnya, di dalam ada kemarin ada al-khumusul al-kum al-khamsah, ada sesuatu yang 5 yang patut kita tiadakan bagi Allah. Allah itu berbilang bahwasan Allah itu terdiri dari bagian-bagian, ya kan, terdiri dari mata, telinga, tangan, atau tulang, atau jism lah. Nah ini meniadakan sifat-sifat itu, wahdaniyah, bahwasan Allah wahdaniyah. Dan kemudian kita juga tidak boleh menyatakan bahwasannya ada suatu pekerjaan atau apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala dilakukan oleh makhluk atau dilakukan oleh selain Allah. Contohnya Allah mematikan, Allah memberikan rizki, dan ini mutlak hanya dikerjakan oleh atau dilakukan oleh Allah. Tidak ada secara hakikat bahwasannya ada manusia yang mematikan manusia. Dan bahkan seperti malaikat pun yang tugasnya mencabut nyawa ini adalah secara hakikatnya ini adalah apa yang dilakukan Allah, yang diperintahkan kepada malaikat. Jadi wahdaniyah ini sudah juga kita terangkan sebelumnya. Nah ini jadi tadi sifat nafsiyah, kemudian sifat salbiyah, dan yang ketiga adalah sifatul ma'ani. Wasumiyat bil ma'ani li'annaha asbatat lillahi ta'ala ma'ana wujudiyatin qa'imatin bidatihi la yaqatin bikamalihi. Sifat ma'ani ini kalau menurut arti bahasanya, ma'ani itu ya makna. Makna itu berarti ada sesuatu yang terdapat pada sesuatu itu sendiri, makna. Secara makna Allah itu bersifat atau mempunyai sifat yang pantas untuk disematkan kepada Allah. Karena apa? Karena asbatat lillahi ta'ala ma'ana wujudiyatin, yang ditetapkan, karena asbatat yang ditetapkan sifat-sifat yang berhubungan dengan wujudnya Allah ini, ma'ana wujudiyatan qaimatan, yang sudah melekat pada Allah, bidati dengan zat Allah, la iqatin, yang juga pantas bagi bikamalihi, dengan kesempurnaannya Allah. Ini sifat ma'ani. Contohnya apa sifat ma'ani? Ini ada 7. Jadi total semua ini dari 20 dibagi menjadi 4 bagian. Nah, ini dari sifatul ma'ani ini ada 7 sifat, yaitu bahwasannya Allah itu qudrah, dan wal irada, wal ilm, wal haya, was sam', wal basar, wal kalam. Bahwasannya Allah itu kita ketahui al-qudrah. Allah itu qudrah, yaitu berkuasa. Kemudian wal iradah, Allah itu berkeinginan. Wal ilm, Allah itu berpengetahuan. Wal hayatu, Allah itu hidup. Was sam'u, Allah itu mendengar. Wal basar, Allah itu melihat. Wal kalamu, dan Allah itu berbicara. Dan sifat-sifat yang 7 ini, al-qudrah, wal iradah, wal ilm, wal haya, was sam', wal basar, wal kalam, ini adalah sifat-sifat al-mani, atau sifat-sifat bahwasannya ini menyematkan sifat kepada Allah. Allah itu yang punya kuasa. Nah, ini ntar disambung lagi dengan sifatul ma'ani. Ketika Allah dikatakan Allah itu punya kuasa, yang berkuasa, qudrah. Nah, ini berkuasa atas apa? Berkuasa atas kita semua. Wal qudrah wal iradah di sini ta'alluqnya hanya kepada yang mungkinat, atau hanya kepada yang mungkin, atau ta'alluqnya kepada kita, kepada makhluk. Kalau dikatakan qudrah iradah ini ta'alluqnya dengan atau berhubungan dengan nafsiyahnya Allah atau zatnya Allah, nah ini bisa bahaya. Nah, ini juga sebelumnya sudah kita bahas juga, ketika ada seorang yang jahil dia abid, dan orang alim yang dia ini
ahli maksiat misalkan, gitu kan, seorang alim dan ahli maksiat dan orang yang abid tapi jahil, seorang ahli ibadah yang bodoh dan antara dengan orang yang alim, orang yang berilmu, ya Pak, pastinya di ilmu agama. Orang yang berilmu tapi dia suka maksiat ini lebih afdol atau lebih utama orang yang alim yang suka bermaksiat. Kenapa? Kok orang yang abid kalah derajatnya gitu kan? Karena apa? Seperti sebelumnya saya sampaikan, ketika ada iblis datang atau manusia berbentuk iblis ataulah seperti apa, ketika ada iblis datang kepada ahli abid, dikatakan Allah itu innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian ditanya orang itu iblis kepada ahli ibadah atau orang yang gemar ibadah tapi dia jahil, ditanya, berarti bisakah Allah menciptakan Allah lainnya? Atau bisakah Allah mematikan dirinya? Nah, ini pertanyaan yang mustahil karena qudrah dan iradah di sini tidak berhubungan dengan zatnya Allah, tapi ta'alluqnya kepada yang mungkinat atau kepada kita, kepada makhluk. Nah, ini. Tapi ketika ditanya iblis bertanya kepada yang alim, orang yang paham agama, dan dia biarpun sekalipun dia orang yang gemar maksiat, ketika ditanya seperti ini pasti langsung jawabannya la'natullah alaik, laknat Allah kepada engkau. Kenapa? Karena ini sesuatu yang tidak mungkin. Karena dia tahu orang alim yang maksiat ini, orang alim yang asin ini, dia biarpun dia suka maksiat, dia tahu ilmunya bahwasannya qudrah iradah ini ta'alluqnya bukan kepada zatnya Allah, ta'alluqnya kepada makhluk. Jelas ya Pak? Jadi kalau ada yang bertanya seperti ini, ya kita sudah tahu jawabannya. Nah, ini iblis laknatullah saya sampai bertanya seperti ini, yang seharusnya ini pertanyaannya tidak ada yang seperti ini. Sama halnya kita bertanya kapan rumah kita itu akan naik ke langit, gitu kan, sesuatu yang mustahil. Kapan rumah kita akan terbang, gitu kan. Mungkin kalau kita tanya kapan motor bisa terbang, bisa aja teknologi, gitu Pak ya. Kalau istilahnya benda mati yang menetap suatu bangunan, kita bilang kapan rumah kita ini bisa jalan, gitu kan, dengan jalan yang secara hakiki, gitu. Dan ini suatu pertanyaan yang mustahil dan tidak perlu adanya pertanyaan ini. Nggak perlu ditanyakan. Ya iya, rumah kalian bisa terbang, gitu kan. Ya iya, kalian rumah bisa jalan. Sama halnya ketika iblis yang bertanya atau manusia yang sesat bertanya kepada abid yang jahil bahwasanya bisakah Allah menciptakan Allah lainnya, bisakah Allah mematikan dirinya, atau bisakah yang lain yang berhubungan dengan zatnya Allah. Ini adalah sesuatu yang mustahil dan pertanyaannya yang seharusnya tidak ada. Ya. Kemudian al-ilmu ini Allah itu mengetahui, dan mengetahuinya Allah ini bersifat syamilah atau meliputi segala sesuatu, semuanya. Allah itu tahu bahwasannya pada hari ini, detik ini, tanggal ini, malam ini kita itu ada berkumpul di majlis ini, berkumpul di musholah An-Nur yang mudah-mudahan kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan keistiqomahan dalam belajar kita, dalam ta'lim kita. Kalau kata Pak Bani, kita ini santri mingguan, ya kan? Ya biarpun santri mingguan, insya Allah kalau istiqomah hasilnya sama. Karena apa? Karena memang makom kita ini bukan makom tolib yang murni, ya. Istilahnya makom kita istilahnya dalam seminggu kita sisihkan untuk belajar aja udah syukur, alhamdulillah. Makom kita di makom kasab, kita ya nafkah cari nafkah untuk keluarga kita, anak istri kita. Bahkan di zamannya setelah siapa saya lupa itu, ada seorang wali, yang seorang wali ini cuman karena beliau ini mengerjakan hal-hal yang wajib doang, sholat fardu, puasa Ramadan atau haji, atau pokoknya sesuatu yang fardu aja, dan ini bisa menjadi wali apa saya lupa namanya itu. Ini bisa menjadi wali atau orang yang dekat kepada Allah, menjadi wali Allah dengan mengerjakan hal-hal yang fardu aja. Karena apa? Pada zamannya itu mereka itu kebanyakan yang berkumpul dalam istilahnya mencari nafkah, sibuk dengan pekerjaannya. Dan dengan mereka atau seorang wali ini mengerjakan yang wajib doang, kemudian mereka tahu dan mereka mengerjakan atau mengambil apa yang dia kerjakan dan membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Disinilah karena cuma sebab ini
beliau itu bisa menjadi wali. Itu. Jadi enggak masing-masing wali pun ada makomnya, ada tempatnya. Karena apa dia menjadi wali gitu kan? Karena sebab apa dia bisa dekat kepada Allah. Dan terkadang yang namanya orang usul, kalau istilah kita dalam masuk ke bahasa tasawuf ya, ketika orang usul atau ketika orang itu sampai kepada Allah, ada yang karena sebab ibadahnya, ada yang karena sebab zikir atau karena sebab menjalankan zikir-zikir yang melazimkan suatu zikir atau melazimkan suatu ibadah, yang pastinya setelah mengamalkan yang wajib-wajib, yang melaksanakan yang wajib gitu ya. Kemudian dia melazimkan atau merutinkan, mengistiqomahkan dengan suatu amalan. Nah, ini ada yang wusul atau sampai kepada Allah dengan sebab ini, dan ada juga yang wusul kepada Allah karena apa? Karena Allah ingin menarik dia kepada Allah. Sini, ya, sini, kemari kata Allah gitu kan. Aku ingin dekat kepada hamba-Ku. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang ini ya Pak ya. Amin. Itu. Kita dipanggil oleh Allah atau ditarik, benar-benar ditarik oleh Allah untuk sampai kepadanya gitu kan. Sehingga apa? Ibadah kita itu bukan karena, kalau seorang wali itu ibadah itu bukan sebatas-batas karena thawab atau karena pahala. Ibadah seorang wali ini sudah mutlak, sudah mahabbah, karena kecintaan kepada Allah. Bahkan istilahnya mungkin secara fisiknya itu udah tertutup semua dengan mahabbah, udah cinta aja kepada Allah. Nah, ini ada yang dengan sebab karena amalannya, dan ada yang sebab memang dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepadanya. Jadi karena memang makom kita ini ya alhamdulillah, biarpun kita sibuk dengan segala macam kegiatan kita masih menyempatkan untuk mengaji. Apalagi apa yang kita bahas, apa yang kita pelajari, baik di Ar-Rahim maupun di An-Nur, ini adalah sifatnya ilmu-ilmu yang daruri. Sering saya sampaikan, ilmu-ilmu yang sifatnya fardhu ain, bukan fardhu kifayah. Kita belajar mungkin sebelumnya, ahad yang lalu, pekan yang lalu kita belajar masalah wudu. Masalah wudu ini fardhu ain, kita harus tahu Pak, gimana kita mau wudu yang benar, gimana kita mau melaksanakan ibadah. Sementara wudu itu adalah syarat sah untuk kita melaksanakan sholat. Kemudian kita nggak tahu rukun wudu, bahkan dalam salah satu kitab, orang yang nggak tahu atau mengira sesuatu yang wajib menjadi sunnah, ini bisa menolak ibadah. Jadi kita paling nggak itu harus hafal Pak, harus hafal ibadah-ibadah istilahnya yang pokok-pokok, seperti kita ya kayak seperti wudu itu sendiri, kemudian seperti sholat, rukun-rukunnya paling nggak kita tahu rukun lah. Kalau di saat kita menganggap yang sunnah menjadi wajib, oke, itu masih bisa dimengerti lah. Tapi ketika kita menganggap yang rukun itu sunnah, ini masalah, bisa tertolak ibadah kita atau bisa tidak sah. Makanya itu gunanya kita belajar, dan alhamdulillah apa yang kita pelajari di sini semuanya yang termasuk pokok-pokok dalam agama kita, pokok-pokok dalam agama Islam. Kita belajar akidah, kita belajar tahsin Al-Quran, kita belajar fikih, dan terus kita dengan nasihat-nasihat untuk ahli ibadah atau dari para abid ya kan, nasoihul ibad yang dibawakan juga oleh Ustadz kita, Ustadz Dedek, semoga Allah memuliakannya dan menjaganya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu yang kita pelajari, alhamdulillah kita tuh seperti sedang membuat kurikulum secara tidak langsung Pak. Insya Allah di desa, di kampung kita yang tercinta ini, Villa Mutiara Gading 2 Blok B ya, secara umum. Secara nggak langsung kita tuh membuat kurikulum dengan 2 musola kita yang ada, alhamdulillah gitu kan. Biarpun cuma sedikit dari jamaahnya, nggak terlalu banyak, bukan ini ukurannya. Yang penting kita tetap berjalan. Saya akan terus ingatkan, dan saya insya Allah akan selalu ingatkan, bukan jumlah yang penting, tapi keistiqomahan, biarpun cuma 1-2 orang. Ya Pak, kita jalanin terus supaya ya, dan dengan apa? Mudah-mudahan dengan adanya kita di majelis ini akan menolak bala yang akan diturunkan oleh Allah di negeri kita ini. Dan seorang penuntut ya, ketika kita berkumpul seperti ini, udah jelas ada hadisnya, kita itu diberikan ketenangan, dikelilingi para malaikat, wasyatumur rahmah, dikelilingi rahmat, ya kan, dikelilingi malaikat, dan disebut-sebut oleh Allah di
kepada makhluk-makhluk langit atau kepada para malaikat. Keutamaan orang penuntut ilmu, dan ini sudah dan keutamaan penuntut ilmu itu fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari, keutamaan seorang penuntut ilmu itu lebih utama, ibaratnya itu qamar 'alal kawakib, seperti ibaratnya itu bulan dan bintang-bintang. Bintang-bintang banyak, tapi terangnya enggak bisa ngalahin terangnya bulan yang satu. Nah, itulah fadlul alim. Mudah-mudahan kita semua ini termasuk golongan alim. Paling enggak kalau enggak kita termasuk alim, kita termasuk tolib yang sampai liang lahat kita terus belajar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat al-ilm, kemudian al-haya, Allah itu mempunyai sifat haya. Allah itu hidup, yang hidupnya tanpa ruh, hidupnya tanpa tulang, tanpa daging, tanpa darah seperti makhluk. Balik lagi, laisa kamitslihi syai'un. Wasama, Allah itu mendengar, dan mendengarnya Allah itu tidak seperti makhluk yang dengan alat. Makhluk itu mendengar dengan telinga, dan Allah itu mendengar tidak dengan telinga. Allah itu mendengar tanpa alat dan tanpa telinga. Yang jelas sudah berbeda dengan makhluknya. Wal basar, dan Allah juga melihat. Melihatnya Allah itu tidak dengan mata seperti kita, tidak dengan alat. Biarpun ada yang di luar sana yang menyatakan bahwasannya Allah itu mempunyai mata, tapi matanya tidak sama seperti mata makhluk. Dan ini adalah bagi kita mazhab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ini adalah sesuatu yang keliru. Dinyatakan Allah itu melihat dengan mata, tapi matanya Allah tidak sama dengan makhluknya. Dan repotnya lagi ketika dikatakan ain itu satu, kan? Ketika dikatakan ainullah, mata Allah subhanallah, berarti mata Allah cuma satu. Kemudian dikatakan ainain atau ainan, mata Allah itu dua, subhanallah. Allah tidak punya mata seperti kita. Allah melihat tidak dengan mata seperti kita, atau tidak dengan alat. Dan ketika dikatakan lagi dengan uyun, mata yang banyak, repot lagi, mata Allah banyak. Dan ini ada dari kalangan di luar kita menyatakan bahwasannya mata Allah itu bisa ribuan, bisa jutaan, bisa miliaran. Bahkan naudzubillah, semoga kita dijauhkan dari paham-paham seperti ini. Banyak ini, Pak. Ini bahkan dikatakan oleh pembesar-pembesar dari golongan tersebut atau paham tersebut, bahwasannya Allah itu bermata, dan matanya itu bahkan bisa jutaan, bahkan miliaran. Ini naudzubillah, subhanallah, maha Allah dari menyamakan makhluknya. Ini sudah bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai'un. Sudah jauh bertentangan ketika kita katakan Allah itu bermata, walaupun dikatakannya lagi matanya Allah tidak sama seperti makhluk. Nah, ini bisa jatuh ke dalam apa maksudnya kemarin? Mujassimah atau musyabbihah. Musyabbihah itu yang menyerupakan Allah, mujassimah itu yang menjisimkan Allah, atau bahwasanya Allah itu berjisim atau berbentuk seperti kita, kan? Wal basar wal kalam ini sudah kita bahas kemarin, bahwasanya Allah itu berbicara, tapi berbicaranya tidak dengan suara, tidak dengan bahasa, dan juga tidak dengan mulut seperti kita. Laisa biharfin wala sautin. Tadullu ala jami'il ma'lumat. Jadi Allah itu tidak berbicara dengan huruf, dan tidak dengan saut, tidak dengan suara, dan juga wala lughatin, tidak juga dengan bahasa. Karena sifat huruf, sifat saut, sifat bahasa ini semua adalah makhluk. Yang ini adalah semua ciptaan Allah. Jikalau dikatakan Allah itu berbahasa atau berbicara dengan bahasa, sementara bahasa itu setiap daerah berubah-ubah, karena bahasa ini adalah makhluk. Ketika Allah dikatakan berbicara berupa suara itu adalah makhluk, karena suara ini tidak akan tercipta. Seperti suara itu tidak akan tercipta dengan benturan suatu benda dengan suatu benda yang lain. Orang tepuk tangan, atau dengan sobekan kertas, terpisahnya benda dari benda itu sendiri, sobekan kertas atau patahan kayu. Ini makhluk ciptaan. Tetapi Allah itu bicara tidak dengan itu semua. Karena kalau kita berkeyakinan bahwasan Allah berbicara seperti itu, berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Dan ini kita bisa terperosok atau terjerumus dalam sesuatu yang
yang sesat. Bahkan kalau ada yang ulama-ulama yang agak saklek, saya juga sering menyampaikan ketika kita mujassimah seperti mujassimah atau musyabbihah, ini bisa jatuh ke dalam keluar dari milah atau keluar dari Islam. Ketika kita bilang ya biarpun dengan istilahnya dengan kebodohan atau dengan ketidaktahuan, ini kalau untuk ustaz atau ulama-ulama yang agak saklek dalam hal akidah, ketika orang itu bodoh dalam ilmu yang penting atau ilmu yang pokok dalam agama, la ma'dzur, enggak ada udzur baginya, enggak ada ampun baginya. Seperti yang hukum-hukum yang pokok-pokok, seperti mungkin seperti kita mengatakan kita serahkan aja sama yang di atas. Umum ya Pak? Umum nggak Pak? Kita serahkan aja sama yang di atas. Siapa yang di atas? Saya pernah ngomong gitu. Ya kita serahkan aja sama yang di atas. Sama orang ngomong ke saya, terus saya bilang, yang di atas siapa Bu? Ayo. Siapa yang di atas? Sekarang kalau kita katakan Allah di atas, sementara bumi itu bulat. Ketika yang di sisi sini menyatakan Allah di atas, bagi yang di sini Allah di mana? Di bawah. Subhanallah. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan makhluk. Ini teori kalau bumi itu bulat, dan golongan yang menyatakan bahwasannya bumi bulat ini pun tidak, istilahnya ada perbedaan pendapat juga ya. Orang yang tidak meyakini bumi bulat ini untuk membela argumentasinya bahwasannya Allah itu di atas. Subhanallah. Kalau logikanya kita ya seperti tadi gitu kan, ketika yang di bagian sisi sini menyatakan Allah di atas, bagian di sini Allah di bawah. Gimana? Allah berada di bawah kaki mereka. Alhamdulillah, subhanallah, maha suci Allah. Nah ini mungkin kedengarannya sepele ya Pak. Sepele ketika kita serahin aja sama yang di atas. Mungkin kalau kita serahin sama yang atau kita dengan arah menunjuk ke atas, tapi apa tujuannya? Bahwasanya Allah itu derajatnya maha tinggi. Bukan kita menyatakan Allah itu di atas langit. Iya. Alhamdulillah, subhanallah. Ini akidatul awam. Akidahnya orang-orang banyak, orang-orang umum, misalnya orang-orang yang seperti kita ini akidahnya ini simple, nggak terlalu ribet, gitu kan? Sebenarnya simple, cuman yang menerangkan itu kadang-kadang rinci, jadi kita agak mumet gitu Pak ya. Atau yang meneranginnya juga kayak saya gitu kan Pak. Nah, ini jadi mumet juga. Nah ini akidatul awam ini pegangan istilahnya tuh dasar sekali gitu Pak. Ada memang kitab-kitab yang lain di dalam tauhid gitu kan. Nah ini seperti yang tadi Al-Kalam, kemudian kita juga kemarin sudah membahas seperti yang sudah ada lah. Seperti kita membahas masalah Al-Quran itu makhluk atau kalamnya Allah yang hakiki, ini sudah kita bahas juga bahwasannya kalam Allah atau Al-Quran ini adalah makhluk atau kalam Allah yang lafzi atau ungkapan kalam Allah yang dituliskan di atas kertas, dihafalkan dan disimpan di dalam hati, di dalam dada para penghafalnya, dan dilafazkan atau diucapkan dengan lisan. Jadi mushaf Al-Quran yang ada pada kita ini adalah kalam Allah yang lafzi atau ibarah atau ungkapan dari kalam Allah yang dzati, kalam Allah yang sebenarnya. Dan kita tidak tahu kalam Allah yang sebenarnya itu seperti apa, yang jelas tidak berupa bahasa atau huruf atau suara. Yang jelas kita tawakuf bahwasannya Allah itu berbicara. Dibuktikan di dalam ayat Al-Quran, kalau Musa taklima, Allah itu berbicara kepada Nabi Musa secara langsung, dan Allah juga Rasulullah Muhammad SAW juga berbicara langsung kepada Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj. Tapi untuk berbicaranya Allah seperti apa? Tawakuf kita di sini, Allah alam. Yang kita wajib bagi kita adalah mengimaninya. Jelas ya Pak? Nah ini sifat yang ma'ani. Kemudian was-sam wal basar wal kalam, sifat yang ma'ani tadi yang 7. Kemudian sifat ma'nawiyah, nisbah li sab'il ma'ani allati hiya far'un. Jadi sifat ma'nawiyah ini secara maknawinya ini cabang dari sifat ma'ani tadi. Ketika kita katakan bahwasan Allah itu qudrah, berkuasa, pasti Allah itu punya sifat yang namanya qadir atau yang maha kuasa. Ketika kita katakan Allah itu bersifat muridun, iradatun, dan Allah ini juga
punya sifat muridan atau muridun yang maha berkehendak. Ketika kita katakan Allah itu ilmun, atau ketika Allah itu bersifat ilmun atau mengetahui, secara otomatis juga Allah ini aliman atau maha mengetahui. Atau sebenarnya ini kalau yang dalam bahasa Arab ini maknanya seperti fa'il gitu, Pak. Fa'il itu kalau kita bilang fa'il menurut arti sebenarnya yang mengerjakan. Jadi seperti kita itu punya irodah, punya keinginan. Ketika kita melakukan keinginan itu, ya kita yang melakukan keinginan itu fa'il. Atau simpelnya apa, Kak? Ya yang mengerjakan, ya kan, fa'il itu kan artinya itu ya subjek lah ya, subjek ya, iya subjeknya jadi gitu. Jadi ketika dikatakan Allah itu bersifat haya, yaitu Allah itu hayyan. Kemudian sam'un, yaitu Allah itu bersifat secara maknawinya sami'an. Ketika Allah itu basar, secara maknawinya basiron. Dan ketika Allah bersifat kalam, Allah itu mutakalliman. Jadi ini cabang dari itu semua, kan? Yang tadi sebelumnya di dalam sifat ma'ani kita sebutkan adalah itu sifat isim lah, ya kan ya, isimnya. Dan ketika ini fa'ilnya gitu, yang punya itu semua gitu. Seperti kalau kita qiraah, baca, ketika yang membaca siapa tuh? Qori itu orang yang membaca. Ketika qiraah itu membaca sifatnya, atau yang dikerjakannya itu membaca. Orang yang membaca apa namanya sebutannya? Qori gitu, menurut bahasa Arab ini. Jelas Pak ya? Kemudian wa hikmatun dzikri hadhihi sifat al-ma'nawiyah ma'a kauniha li anna khatarul jahri fiha 'azim. Nah, dzikrul wa hikmatu dzikru hadhihi sifat al-ma'nawiyah ma'a kauniha dakhilah fi sifatil ma'ani al-madhkurah ma yali. Jadi hikmah dari kita menyebutkan sifat-sifat ma'ani tadi dengan ma'nawiyah tadi tujuannya apa? Yang pertama, dzikrul aqaid ala wajhi tafsir, untuk menyampaikan atau untuk memberikan pengetahuan tentang ilmu akidah, tentang aqaid ala wajhi tafsir dengan secara rinci. Kenapa dengan secara rinci? Li'anna khatarul jahli fiha 'azim, karena asumsi atau gambaran atau penilaian atau yang terlintas sama orang-orang bodoh, al-jahli fiha 'azim. Apa yang terlintas sama orang bodoh itu sangat besar. Jadi mereka akan atau menafsirkan sendiri gitu kan. Ketika dikatakan Allah itu sam'un atau basorun gitu kan, mereka itu akan terlintas dalam dirinya itu, dan mungkin kita pernah seperti ini. Dan naudzubillah buat selanjutnya jangan sampai memikirkan Allah itu melihat gitu kan, sampai dibayangkan oleh orang-orang bodoh, wah Allah berarti punya mata. Terus ada yang nimpalin lagi, Allah punya mata tapi matanya tidak sama seperti makhluk gitu kan. Nah, jadi saat ini tujuan diterangkan secara tafsir atau secara rinci ini untuk menghilangkan apa yang terlintas dalam bayangan orang-orang yang tidak mengerti. Ya, saya mengatakan orang bodoh di sini ya berdasarkan penyampaian syarih hadal kitab, yaitu Sayyid Abuya Malik Al-Hasani kan, di anna khatarul jahli, bukan saya bilang kasar banget bodoh gitu kan, tapi memang di sini disampaikannya seperti itu, khatarul jahli fi 'azim, apa yang terlintas, apa yang digambarkan oleh orang jahil atau orang yang tidak tahu, orang yang bodoh, ini sangatlah besar. Besarnya ke arah mana? Besarnya ke arah kesesatan. Jelas ya Pak? Kemudian hikmahnya lagi apa? Yang kedua hikmahnya ar-raddu 'alal mu'tazilah fa innahum ankaruha, untuk menangkis kepercayaan atau untuk menangkis keyakinan kaum Mu'tazilah yang juga ini termasuk Qadariyah. Fa innahum ankaruha, bahwasanya mereka itu mengingkari itu semua. Faqalu innahu ta'ala qadirun bidzatihi, bahwasanya Allah Ta'ala itu qadir, maha kuasa, bidzatihi, dengan zatnya. Berhenti di situ. Apa yang saya pernah terangkan, yang saya ulang-ulang juga, bahwasanya Mu'tazilah dan Qadariyah menyatakan ketika Allah itu memberikan atau mengkaruniakan kepada seseorang atau kepada makhluk kuasa, dan ini sudah tidak ada keterlibatan lagi dengan Allah. Mu'tazilah ini menyatakan bahwasanya, contohnya kita mengaji di sini karena kehendak kita dan karena kuasa kita.
Ini Mu'tazilah dan ini pemahaman yang keliru. Nah, ini untuk menangkis akidahnya Mu'tazilah yang mengatakan Allah itu qadir, maha kuasa dengan zatnya. Makanya di sini ditegasin lagi bahwasannya Allah itu juga iradat, qadir sama qudratun dan iradah. Ketika dikatakan Allah qadir, sudah pasti Allah itu juga qudroh, punya kuasa dan maha kuasa. Tapi kalau Mu'tazilah ini enggak, kuasanya Allah ini cuma sampai di zatnya doang. Jadi kuasanya Allah itu enggak sampai ke perbuatan makhluk. Jadi bahkan mereka itu mempercayai bahwasanya manusia itu melakukan yang baik-baik atas kehendak Allah dan melakukan yang buruk-buruk dengan kehendak sendiri. Nah, ini bertentangan dengan paham Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, disinilah makanya ada sifat ma'ani dan juga ada sifat ma'nawi. Nah, muridun bidzatihi min ghairi qudratin wala iradatin. Jadi Allah itu qadir, kemudian muridun dan punya Allah itu maha berkehendak bidzatihi juga dengan zatnya doang, min ghairi qudrah wala iradah. Tanpa Allah itu punya kuasa dan punya kehendak atas makhluknya. Itu seperti kita mengangkat kitab atau mengangkat ini, atau seperti saya bicara ini atas kuasa saya sendiri, jangan disebut. Itu yang disebut dengan yang disebut oleh Mu'tazilah. Yang saya lakukan ini karena kuasa saya sendiri dan karena kehendak atau kemauan saya sendiri. Dan ini adalah pemahaman yang keliru yang diambil oleh Mu'tazilah dan Qadariyah. Beda lagi dengan pemahaman yang diambil oleh Jabariyah. Jabariyah menyatakan bahwasannya makhluk itu mau diapain aja udah, itu semuanya kehendak Allah. Mau kita berbuat baik, mau kita berbuat buruk, mau kita melakukan apapun, ini semuanya udah disetir sama Allah. Ini bagi Jabariyah. Tapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah kita ada di tengah-tengahnya. Dengan bermadzhab dengan ikut bermadzhab dengan akidahnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari atau Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kalau akidahnya kita yang mayoritas di Indonesia ini ikutnya Imam Asy'ari, dan kalau yang di Asia Timur kalau nggak salah itu lebih ke Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, ini perbedaan antara kedua ini tidak terlalu dalam hal-hal yang pokok. Mungkin lebih ininya hanya dalam hal-hal yang lafzi, dan enggak sampai mengeluarkan dari milah atau mengeluarkan dari keyakinan Islam, gitu perbedaannya. Tapi makanya ketika orang Ahlussunnah wal Jamaah itu siapa? Orang yang berpegang daripada salah satu 4 mazhab dan orang yang akidah atau berkeyakinan mengikuti akidahnya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Inilah adalah Ahlussunnah wal Jamaah versi kita di Indonesia. Ya bukan versi kita di Indonesia sih Pak, seluruhnya. Karena memang seperti itu. Cuman yang datang yang kaum sempalan yang baru-baru ini yang merusak gitu kan, yang mengaku dengan Ahlussunnah wal Jamaah juga. Gitu kan, yang dengan mudah mengkafirkan orang, yang dengan mudah menyalahkan amalan-amalan seseorang. Nah, ini yang baru-baru ini gitu kan, sebenarnya bukan yang baru, cuma lama. Cuman semakin mereka punya dukungan dari mereka lebih dekat ke pemerintah, punya dukungan semakin kuat. Gitu, Pak. Ini kaum-kaum yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah tapi menamakan dirinya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah juga. Gitu. Nah, ini kita hikmahnya tadi kita bahas dengan secara tafsir, yaitu untuk menangkis paham Mu'tazilah yang menyatakan ketika kita punya keinginan, ketika kita punya kuasa melakukan sesuatu, ini tidak ada keterlibatan Allah di dalamnya. Ini adalah paham yang keliru. Ini dari hikmah yang keduanya. Jadi kesimpulannya sudah kita bahas semuanya ya. Kalau disimpulin lagi lama lagi, panjang lagi ya. Kesimpulannya intinya apa ya Pak? Ketika kita meyakini sifat yang 20, ini saya ulangi lagi, tidak membatasi sifat-sifat Allah yang lain atau tidak membatasi bahwasanya sifat Allah cuma 20. Ketika kita menyebutkan sifat-sifat Allah yang 20, laisa kamitslihi syai'un, kelar. Kita enggak usah lagi puyang-puyang. Kalau kita masuk ke yang lain-lain yang di luar pemahaman kita gitu kan, kena logika kita.
terpengaruh gitu kan. Oh benar juga, oh begitu juga gitu kan. Udah kita terima bahwasannya akidah bahwasannya umatnya Rasul itu tidak akan berkumpul dalam kesesatan. Itu intinya. Hadisnya Hasan. Umatku nggak akan berkumpul atau nggak akan bersepakat dalam kesesatan. Kita tahlilan dibilang bid'ah, kita maulidan dibilang bid'ah. Udah berapa ratus tahun yang lalu dikerjakan sama ulama-ulama kita. Kalau memang ini suatu yang sesat, hadis Rasul, umatku itu gak akan bersepakat dalam kesesatan. Ini semua yang menyampaikan ya ulama semuanya. Dan yang mengiyakan, yang melaksanakan bukan orang-orang seperti kita, orang soleh semuanya. Mungkin derajatnya itu waliullah. Jadi ketika kita balik lagi ke dalam sifat Allah, ketika disebutkan sifat Allah itu semua, ya ini tidak membatasi sifat Allah. Dan ketika disebutkan itu semua, balik lagi laisa kamitslihi syai'un, dan apa yang kita yakini ini insya Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ikut pada yang mayoritas. Kalau yang namanya